Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran fikih di MTS dan MA. Fikih memiliki arti pemahaman yang mendalam, sedangkan Ibnu Khaldun mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang aturan Allah yang menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terikat untuk mematuhi hukum dan menghormati apa-apa yang diharuskan, dilarang, diperbolehkan, ditolak, dan yang netral atau mubah. Sedangkan pembelajaran merupakan serapan dari kata ajar dan awalan pe dan akhiran an, sehingga memiliki makna proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik memiliki kehendak dan kemauan belajar. Mata pelajaran fikih merupakan mata pelajaran yang bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum syara dan membimbing peserta agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Pembelajaran fikih di SMP atau MTS bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli dan nakli. Mata pelajaran fikih di MTS adalah mengetahui dan memahami prinsip-prinsip kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah. Sedangkan mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah diajari oleh peserta didik di Madrasah Sanawiyah. Materi fikih sebagian besar bersifat amaliyah atau praktek. Dalam praktek, dibutuhkan pemahaman secara terperinci dari proses awal hingga akhir. Menurut Zakiyah Darajat, menyatakan bahwa fikih bukan saja untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan dan sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wahidah Nurwinda. Saya akan membawa pembahasan mengenai macam-macam problematika pembelajaran fikih MTS dan MA. Problematika dan kesulitan belajar memang suatu hal yang wajar terjadi dan bahkan sering terjadi. Tapi hal ini bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Berbagai problematika tersebut bila dibiarkan tentu akan menghambat proses pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai guru maupun calon guru, terutama guru mata pelajaran fikih yang bertanggung jawab harus mengupayakan langkah-langkah dalam membantu siswa belajar guna mengatasi hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan belajar. Lalu apa saja macam-macam problematika pembelajaran fikih? Di sini kami membahas ada 4 macam problematika pembelajaran fikih. Yang pertama ada problem peserta didik, yang kedua ada problem pendidik, yang ketiga ada problem kurikulum, dan yang keempat problem sarana dan prasarana. Di sini saya akan membahas tentang problem peserta didik dan problem pendidik. Baik, yang pertama, problem peserta didik. Problematika pembelajaran yang terjadi pada peserta didik perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut sehingga dalam pencapaian tujuan pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Dapat kita simpulkan bahwa problem pada peserta didik adalah segala sesuatu yang menjadi hambatan dan mengakibatkan kelambatan dalam belajar. Berikut ada beberapa problematika yang terjadi pada peserta didik. Yang pertama, problem pribadi. Menurut Munandar, masalah pribadi yang dialami peserta didik yaitu yang pertama menemukan secara berulang-ulang konsep diri yang negatif. Yang kedua, merasa tidak diterima keluarga. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab terhadap perilakunya dan tidak dapat keluar dari konflik. Yang keempat, menantang pengaruh yang diberikan oleh orang lain. Yang keempat, merasa jadi korban. Yang kelima, tidak menyukai sekolah dan guru serta memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Yang ketujuh, memiliki motivasi dan keterampilan akademik yang lemah. Yang kedelapan, kurang dalam menyesuaikan intelektual, lalu berpegang teguh pada status kepemimpinan yang rendah.
lalu tidak memiliki hobi, minat, dan kreativitas yang dapat digunakan dalam mengisi waktu luang. Lalu yang terakhir, tidak mampu berpikir dan merencanakan masa depan. Problem kedua pada problem peserta didik yaitu problem sosial. Problem sosial yang terjadi pada peserta didik menurut Kaufman biasanya memperlihatkan perilaku menghindar. Hal tersebut karena rasa harga diri yang rendah sehingga menyebabkan timbulnya perilaku menghindar yang non-produktif. Peserta didik biasanya mengatakan pelajaran di sekolah tidak penting dan tidak ada gunanya, sehingga mereka cenderung mementingkan kegiatan lain di luar sekolah. Lalu yang ketiga ada problem akademik. Masalah akademik peserta didik berhubungan dengan perilaku peserta didik dalam belajar, antara lain rendahnya kemampuan dalam tugas-tugas sekolah dan kebiasaan belajar yang buruk. Keahlian belajar yang buruk dapat dilihat dari perolehan nilai setiap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Peserta didik selalu mendapat nilai yang rendah dan mereka tidak percaya diri dalam mengerjakan tugasnya serta bertanggung jawab pada orang lain dalam penyelesaiannya. Problem pembelajaran fikih yang kedua ada problem pendidik. Pendidik atau guru adalah manusia yang setiap hari didengar perkataannya dan dilihat serta ditiru perilakunya oleh siswa. Oleh karena itu, menjadi seorang guru harus memiliki sikap pengabdian yang tinggi dalam pendidikan sehingga apa yang nampak dari sosok seorang pendidik bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selain itu, guru harus bisa membawa peserta didiknya untuk berbuat kebaikan, serta harus berani mencegahnya dalam berbuat keburukan. Sebuah problem yang terjadi pada pendidik tentu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Beberapa faktor dalam meningkatkan kualitas pendidik agar terhindar dari masalah-masalah, yaitu yang pertama, orientasi pendidik terhadap profesinya, yang kedua, keadaan kesehatan pendidik, yang ketiga, keadaan ekonomi pendidik dan pengalaman mengajar pendidik. Lalu macam-macam problematika pembelajaran fikih yang ketiga yaitu problem kurikulum yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatkur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Muhammad Fatkur Rahman Mahfudi, absen 34. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Indah, yaitu tentang macam-macam problematika pembelajaran fikih. Nah, ke poin C, problem kurikulum. Nah, kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah ataupun madrasah mempunyai peran yang strategis dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, terdapat 3 peranan yang sangat fundamental. Yang pertama, peran konservatif, yang kedua peran kreatif, yang ketiga peran kritis dan evaluatif. Nah, masuk ke peran pertama, peran konservatif, yang mana salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan ialah mewariskan nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada peserta didiknya. Siswa disebut sekolah perlu memahami dan menyadari norma-norma dan pandangan hidup masyarakat, sehingga ketika mereka kembali ke naungan masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut. Nah, melalui peranan konservatifnya, kurikulum dapat menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Peran ini menekankan bahwasannya kurikulum dapat dijadikan sebagai saran untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan masa yang dihadapi oleh peserta didik pada zaman ini. Nah, masuk yang kedua, yang mana peran kreatif. Yang mana di dalam peran kreatif ini kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membuat peserta didik mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara maksimal, sehingga dengan potensi tersebut peserta didik mampu bertahan di tengah kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis. Nah, yang ketiga tadi,
Peran kritis dan evaluatif yang mana ini dapat digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan roda kurikulum itu sendiri. Nah, tidak setiap nilai dari budaya lama harus dipertahankan. Mengapa? Sebab sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di masanya. Namun, juga dinilai dan budaya baru tidak sesuai dengan nilai budaya lama yang masih relevan untuk digunakan di tengah keadaan tersebut. Melalui perannya, kurikulum dapat menyelesaikan mana yang lebih baik untuk digunakan. Nah, kurikulum harus mampu menyelesaikan dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan peserta didik, sehingga dalam penentuan sebuah kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Nah, masuk ke poin D, problem, saran, dan prasarana. Nah, di sini saran pembelajaran adalah semua fasilitas yang secara langsung dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Saran pembelajaran bisa berupa sesuatu yang bergerak maupun tidak bergerak. Sarana tersebut digunakan agar pencapaian tujuan pendidikan bisa diarahkan dengan efektif dan efisien. Sedangkan prasarana pembelajaran ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan uraian di atas tadi, maka penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan problematika yang ditemukan dalam pembelajaran fikih dan menemukan solusinya. Problematika pembelajaran yang dimaksud ialah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh guru maupun siswa dalam menghambat kelancaran proses pembelajaran fikih, yaitu bidang ilmu yang membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, bagi kehidupan pribadi, masyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam memecahkan problematika pembelajaran fikih. Yang pertama, langkah-langkah mengatasi problem peserta didik, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran. Dalam mengatasi permasalahan peserta didik yang belum bisa membaca huruf Arab dan Al-Quran, ada pembiasaan membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, siswa yang memiliki mental kurang berani. Solusi yang diberikan oleh guru dalam mengatasi siswa yang tidak percaya diri adalah dengan memberikan stimulus atau motivasi agar menjadi berbagi percaya diri. Bagian yang ketiga, siswa yang sibuk sendiri. Guru mencoba untuk menasihati ketika ada siswa yang kurang memperhatikannya. Selain itu, guru juga mencoba memindah tempat duduk ke tempat yang lain. Selanjutnya, upaya yang kedua, langkah-langkah dalam mengatasi problem guru. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan waktu, guru mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang bisa digunakan dengan menyesuaikan waktu pembelajaran yang disediakan. Di antara metodenya yaitu dengan memberikan tugas rumah. Terkait dengan siswa yang mengeluh guru yang kurang jelas dalam menyampaikan materi, guru pengampu ketika menyampaikan materi kurang keras sehingga terdengar kurang jelas juga. Guru pengampu mata pelajaran fikih dapat menyampaikan materi dengan lantang dan lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas upaya yang dilakukan dalam memecahkan problematika pembelajaran fikih. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam mengatasi problem lingkungan. Dalam permasalahan seperti ini, memang terjadi di luar jam sekolah dan diperlukan pengawasan dari orang tua. Pihak madrasah berupaya mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik. Harapannya akan ada kerjasama antara madrasah dengan orang tua dalam hal pengawasan dan bimbingan terhadap peserta didik. Yang kedua, langkah-langkah dalam mengatasi problem kurikulum. Penerapan kurikulum 2013
memang masih menimbulkan beberapa permasalahan. Hal itu juga terjadi dalam mata pembelajaran fikih. Langkah dalam mengatasi problem pada implementasi kurikulum 2013 adalah dengan pendelegasian guru untuk mengikuti kegiatan MGMP ataupun seminar-seminar terkait penerapan kurikulum 2013. Kegiatan tersebut akan meningkatkan skill guru sehingga siap untuk mengaplikasikan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengatasi problem sarana dan prasarana. Kendala sarana yang lain terkait dengan pengadaan buku pendukung. Di perpustakaan, madrasah mempunyai buku yang minim tentang materi pembelajaran fikih. Upaya guru adalah dengan memberikan buku lembar kerja siswa atau LKS sebagai buku pegangan dan pendukung materi pembelajaran. Penggunaan buku LKS sebenarnya kurang tepat dan bentuknya yang tipis sebanding dengan materi yang terbatas. Penjelasannya hanya materi-materi yang penting. Berbeda dengan buku pedoman yang lebih besar. Dengan buku seperti itu, peserta didik dapat mengeksplorasi belajarnya lebih luas karena muatan materi yang tentunya lebih banyak.